Bu Sari adalah seorang wanita berusia 65 tahun yang telah lama menjanda. Suaminya, Pak Rashid, meninggal 5 tahun lalu akibat serangan jantung, meninggalkan dirinya dan anak sematawayangnya, Dika. Sejak saat itu, Dika menjadi satu-satunya tumpuan hidupnya. Dika adalah anak yang berbakti. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia bekerja keras untuk memastikan ibunya hidup dengan nyaman. Dengan penghasilannya, ia merenovasi rumah warisan ayahnya agar lebih nyaman. Saat menikah dengan Rina, ia memutuskan untuk tetap tinggal di rumah itu bersama istrinya. Bukan hanya karena rumah tersebut cukup luas, tetapi juga agar ia tetap bisa merawat ibunya. Awalnya, Bu Sari sangat bahagia dengan keputusan Dika. Ia menyambut Rina dengan hangat dan penuh kasih sayang. Bu Sari berharap memiliki menantu yang bisa ia anggap sebagai anak sendiri. Namun, sejak awal, ia sudah bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam sikap Rina. Wanita itu tidak pernah benar-benar menunjukkan rasa hormat kepadanya. Ia memang berbicara dengan sopan, tetapi nadanya selalu terasa dingin. Tidak ada kehangatan dalam setiap kata yang keluar dari mulutnya. Setiap kali Bu Sari ingin membantu di dapur, Rina akan berkata, "Ibu nggak usah repot-repot, nanti malah bikin ribet." Meskipun kata-kata itu terdengar baik, tetapi Bu Sari tahu bahwa Rina sebenarnya tidak menginginkan kehadirannya di sana. Lama-kelamaan, Rina semakin menunjukkan sikap aslinya. Ia mulai memperlakukan Bu Sari seperti orang asing di rumahnya sendiri. Setiap kali ada acara keluarga, Rina tidak pernah mengajak Bu Sari untuk bergabung dalam percakapan. Jika ada tamu yang datang, ia selalu bersikap seolah-olah hanya ia dan Dika yang tinggal di rumah itu. Bu Sari merasa tersisih. Tetapi ia memilih untuk diam dan bersabar. Hari-hari Bu Sari semakin sepi. Ia menghabiskan waktunya dengan mengurus kebun kecil di halaman rumah. Tanaman-tanaman yang ia rawat dengan penuh cinta menjadi satu-satunya hiburannya. Namun, Rina bahkan tidak menyukai kebiasaan itu. "Ibu nggak capek? Mending istirahat aja," ujar Rina suatu hari dengan nada sinis. "Ibu senang, Nak. Daripada diam saja di kamar, mending ibu merawat tanaman." Rina mendengus pelan, lalu berlalu pergi tanpa menjawab. Setelah itu, tanpa sepengetahuan Bu Sari, ia meminta tukang kebun untuk menebang sebagian besar tanaman di halaman. Saat Bu Sari melihat tanaman-tanamannya lenyap, hatinya seperti hancur. Tetapi lagi-lagi, ia memilih untuk diam. Namun, keadaan semakin memburuk ketika Dika mendapat pekerjaan di luar kota. Ia harus sering bepergian dan hanya pulang sesekali. Bu Sari yang awalnya masih memiliki anaknya sebagai pelindung, kini semakin sering sendirian di rumah bersama Rina. Hari-hari setelah kepergian Dika untuk bekerja terasa begitu berat bagi Bu Sari. Rumah yang sebelumnya masih terasa hangat karena kehadiran putranya kini menjadi dingin dan sunyi. Namun, ia berpikir bahwa setidaknya ia masih memiliki Rina, menantu satu-satunya yang kini menjadi bagian dari keluarganya. Sayangnya, harapan itu segera hancur. Tidak lama setelah Dika mulai jarang pulang, Rina mulai menunjukkan wajah aslinya. Wanita itu semakin dingin dan acuh tak acuh. Jika sebelumnya ia masih berbasa-basi, kini ia bahkan tidak lagi berusaha bersikap baik. Bu Sari mulai menyadari perubahan itu ketika suatu pagi, ia menemukan pintu rumah terkunci dari dalam. Biasanya, Dika selalu meninggalkan kunci cadangan untuk ibunya agar ia bisa masuk kapan saja. Namun kali ini, Bu Sari harus mengetuk berulang kali sebelum akhirnya Rina membukakan pintu dengan ekspresi tidak suka. "Maaf, Bu. Saya lupa kasih tahu, saya ganti kunci biar lebih aman," ujar Rina singkat. Bu Sari hanya bisa menghela napas panjang. Ia tidak ingin mencari masalah, tetapi ia mulai merasa bahwa rumah yang selama ini menjadi tempat tinggalnya perlahan-lahan berubah menjadi tempat yang tidak lagi ramah baginya. Sejak saat itu, Rina mulai mengendalikan segala hal dalam rumah. Ia mengambil alih keuangan keluarga, menggantikan posisi Dika yang biasanya memberikan uang bulanan kepada Bu Sari. Kini, Bu Sari harus bergantung sepenuhnya pada belas kasihan menantunya. Uang yang biasanya diberikan dengan penuh kasih oleh Dika kini, hanya diberi oleh Rina dengan wajah ketus dan jumlah yang jauh lebih sedikit. "Ibu kan gak butuh banyak uang, jadi saya kasih sekadarnya aja ya," kata Rina suatu hari ketika Bu Sari bertanya tentang uang bulanan yang biasa ia terima. Bu Sari hanya bisa mengangguk lemah. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan selain menerima perlakuan itu. Namun, perlahan-lahan, ia mulai merasa seperti tamu di rumahnya sendiri.
Beberapa bulan setelah Dika semakin jarang pulang, Busari mulai merasakan bahwa Rina memiliki niat untuk menyingkirkannya. Sikap dingin dan ketus Rina semakin menjadi-jadi. Ia tidak lagi berbasa-basi dalam menunjukkan ketidaksukaannya terhadap keberadaan Busari di rumah itu. Suatu hari, saat Busari sedang duduk di ruang tamu, ia mendengar Rina berbicara di telepon dengan seseorang. Ia tidak bermaksud menguping, tetapi suara Rina terdengar jelas. "Iya, aku masih tinggal sama ibu mertua. Duh, ribet banget. Pengen sih tinggal sendiri. Tapi gimana caranya ya? Rumah ini kan atas nama Dika. Nggak mungkin aku ngusir dia begitu aja." Suara Rina terdengar kesal. Busari terdiam. Hatinya mencelos mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa Rina tidak menyukainya. Tetapi ia tidak menyangka bahwa wanita itu benar-benar ingin menyingkirkannya. Sejak hari itu, Busari mulai waspada. Ia tidak ingin percaya bahwa Rina akan benar-benar mengusirnya. Tetapi ia juga tidak ingin terkejut jika suatu hari hal itu benar-benar terjadi. Rina mulai melancarkan rencananya dengan perlahan. Ia sadar bahwa mengusir Busari secara terang-terangan akan membuat Dika curiga. Oleh karena itu, ia mulai melakukan berbagai cara untuk membuat Busari merasa tidak betah tinggal di rumah itu. Salah satu taktiknya adalah dengan membatasi makanan untuk Busari. Jika biasanya ada cukup banyak persediaan di dapur, kini Rina mulai mengontrolnya. Ia hanya memasak dalam porsi kecil dan menyimpan bahan makanan di lemari terkunci. "Ibu kalau lapar, makan aja sisa yang ada di meja ya. Saya masaknya pas-pasan," ujar Rina dengan nada tak peduli. Busari yang terbiasa makan seadanya hanya bisa pasrah. Ia tidak ingin merepotkan menantunya. Meskipun ia mulai merasakan bahwa perlakuan Rina semakin tidak masuk akal. Tak hanya itu, Rina juga mulai membatasi akses Busari ke berbagai fasilitas di rumah. Televisi di ruang tamu yang biasanya digunakan Busari untuk menonton acara favoritnya, kini sering dinyalakan Rina dengan volume keras sambil menonton drama kesukaannya, seakan-akan tidak peduli dengan keberadaan mertuanya. Jika Busari ingin menonton, Rina akan langsung mengganti saluran dengan santai. "Ah, ibu, maaf ya. Saya lagi ngikutin drama ini. Penting banget, nih," katanya sambil tersenyum sinis. Busari hanya bisa menarik napas panjang dan kembali ke kamarnya. Ia tidak ingin berdebat dengan Rina. Namun, Rina tidak berhenti sampai di situ. Ia mulai menyebarkan fitnah kepada tetangga dan keluarga besar tentang Busari. Ia bercerita bahwa Busari sering ikut campur dalam urusan rumah tangganya, membuat dirinya stres, bahkan menuduh Busari suka menghamburkan uang yang diberikan Dika. "Aku tuh sudah sabar banget, Tante," curhat Rina pada salah satu anggota keluarga. "Tapi Busari suka ikut campur. Apa-apa harus sesuai keinginannya. Aku jadi kayak orang yang numpang di rumah sendiri." Mendengar keluhan Rina yang dibuat-buat, beberapa orang mulai bersimpati padanya tanpa tahu kenyataan sebenarnya. Mereka mulai memandang Busari sebagai mertua yang menyusahkan. Busari semakin merasakan tekanan. Tidak hanya dari dalam rumah, tetapi juga dari lingkungan sekitar. Ia mulai dijauhi oleh beberapa tetangga yang dulunya sering menyapanya. Namun, puncak dari semuanya terjadi ketika Rina mulai menyuruh Busari untuk melakukan pekerjaan rumah yang berat. Ia sengaja membiarkan lantai rumah kotor, cucian menumpuk, dan meminta Busari untuk membersihkannya. "Ibu kan di rumah aja, nggak ada kerjaan. Tolong bantu bersihin rumah ya," katanya dengan nada manis tapi penuh sindiran. Busari merasa terhina, tetapi ia tetap melakukan apa yang diminta. Ia membersihkan rumah dengan tenaganya yang semakin melemah karena usia. Namun, tidak peduli seberapa banyak ia berusaha, Rina selalu menemukan alasan untuk mengkritiknya. "Ibu nggak bersihin dengan benar. Lain kali lebih teliti ya," ucap Rina dingin. Hari demi hari, Busari semakin merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Ia merasa tidak diinginkan, tetapi ia tidak memiliki tempat lain untuk pergi. Setiap malam ia berdoa agar Dika segera pulang dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Rina punya rencana lain. Ia mulai membujuk Dika agar menyarankan Busari untuk tinggal di tempat lain, dengan alasan agar Busari lebih nyaman dan tidak merasa terkekang di rumah mereka. "Mas, aku kasihan sama ibu. Dia kayaknya nggak betah di sini. Mungkin lebih baik kalau dia tinggal sama saudara atau di panti jompo yang bagus. Kan banyak tempat yang bisa merawat lansia dengan lebih baik," kata Rina dengan wajah pura-pura prihatin. Dika yang tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi mulai memikirkan usulan Rina.
Ia mencintai ibunya, tetapi ia juga tidak ingin rumah tangganya bermasalah. Bu Sari yang mendengar percakapan mereka dari balik pintu, hanya bisa menitikkan air mata. Ia tidak pernah menyangka bahwa anaknya sendiri mulai mempertimbangkan untuk menyingkirkannya. Semakin hari, perlakuan Rina semakin menjadi-jadi. Ia mulai membatasi percakapan Bu Sari dengan Dika. Setiap kali Dika menelpon, Rina selalu mengatakan bahwa Bu Sari sedang tidur atau keluar rumah. Padahal Bu Sari hanya berada di dalam kamarnya. "Mas, ibu tadi capek banget, jadi langsung tidur. Nanti kalau dia bangun aku suruh dia telepon balik ya," kata Rina setiap kali Dika bertanya tentang ibunya. Bu Sari hanya bisa menggigit bibirnya setiap kali mendengar kebohongan Rina. Ia ingin berbicara langsung dengan anaknya, tetapi Rina selalu mencari cara agar Dika tidak sempat menghubunginya. Selain itu, Rina juga mulai membuat suasana rumah semakin tidak nyaman bagi Bu Sari. Ia sengaja menyalakan musik keras di pagi hari saat Bu Sari masih beristirahat, membiarkan rumah berantakan, dan bahkan mengunci pintu dapur sehingga Bu Sari tidak bisa mengambil makanan sendiri. Pada suatu malam, ketika Bu Sari sudah lelah dan ingin beristirahat, ia terkejut saat mendengar suara gaduh dari ruang tamu. Ketika ia mengintip dari celah pintu kamarnya, ia melihat Rina sedang berbicara dengan seorang pria yang tidak dikenalnya. "Udahlah, aku nggak betah lagi tinggal sama ibu mertuaku itu. Aku pengen bebas," kata Rina dengan suara kesal. Pria itu tertawa kecil. "Kalau gitu, segera lakukan sesuatu biar dia pergi dari rumah ini." Bu Sari terkejut. Dadanya berdebar kencang. Rina benar-benar ingin menyingkirkannya. Dan kini ia bahkan meminta saran dari orang lain. Malam itu, Bu Sari tidak bisa tidur. Ia memikirkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Apakah Rina akan benar-benar mengusirnya? Apakah Dika akan membelanya atau justru memihak istrinya? Hari-hari Bu Sari semakin menyiksa. Setelah mendengar percakapan Rina dengan pria asing malam itu, ketakutannya semakin menjadi-jadi. Namun, ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa berharap bahwa Dika akan segera pulang dan melihat dengan matanya sendiri bagaimana Rina memperlakukannya. Pagi itu, Rina kembali menunjukkan sikap dinginnya. Ia tidak lagi berbasa-basi atau berpura-pura bersikap baik di depan Bu Sari. Semua tindakan dan ucapannya semakin terang-terangan menunjukkan kebenciannya. "Ibu, hari ini jangan berharap ada sarapannya. Saya nggak sempat masak, sibuk banget. Kalau ibu lapar, cari aja sendiri," katanya tanpa sedikit pun rasa bersalah. Bu Sari hanya bisa mengangguk pelan. Ia berjalan ke dapur dan mencoba membuka lemari penyimpanan, tetapi terkunci. Rina benar-benar membatasi aksesnya terhadap makanan. Dengan perut kosong, Bu Sari hanya bisa duduk di kamarnya, menahan rasa lapar yang semakin menusuk. Siangnya, ia keluar rumah dengan harapan bisa membeli sedikit makanan di warung dekat rumah. Namun, begitu ia keluar, seorang tetangga yang dulu sering mengobrol dengannya langsung berbisik-bisik dengan yang lain. Tatapan mereka berubah dingin. Seakan-akan Bu Sari adalah sosok yang tidak diinginkan di lingkungan itu. "Kasihan ya, Rina. Pasti stres tinggal sama mertuanya yang keras kepala," terdengar suara lirih salah satu tetangga. Bu Sari tertegun. Ia tidak menyangka bahwa Rina telah menyebarkan fitnah hingga ke lingkungan sekitar. Orang-orang yang dulu bersikap ramah kini mulai menghindarinya. Ia hanya bisa menahan air mata dan melanjutkan langkahnya ke warung. Namun, sesampainya di warung, cobaan lain menimpanya. Ketika ia hendak membayar, ia baru menyadari bahwa uangnya telah hilang dari dompetnya. Ia ingat betul bahwa ia masih memiliki uang kemarin, tetapi kini semuanya lenyap. Dengan wajah memerah karena malu, Bu Sari hanya bisa meminta maaf kepada pemilik warung dan berjalan pulang dengan tangan kosong. Di dalam hatinya, ia tahu siapa yang mengambil uangnya. Setibanya di rumah, ia memberanikan diri untuk berbicara dengan Rina. "Rina, ibu kehilangan uang di dompet. Kamu melihatnya?" Rina tertawa sinis. "Ibu menuduh saya mencuri? Astaga, ibu ini benar-benar keterlaluan. Saya udah kasih tempat tinggal, masih aja kurang." "Bukan begitu maksud ibu." Bu Sari mencoba menjelaskan, tetapi Rina sudah keburu berteriak. "Ibu kalau nggak suka di sini, silakan pergi. Saya capek hidup serumah sama ibu yang bisanya cuma menyalahkan saya." Air mata Bu Sari akhirnya jatuh. Ia merasa seperti seorang gelandangan di rumah yang dulu ia bangun bersama almarhum suaminya. Ia ingin membela diri,
Tetapi Rina terlalu licik. Bahkan jika ia mengadu pada Dika, Rina pasti akan memutarbalikkan fakta. Malamnya, perut Busari semakin melilit karena tidak ada makanan yang bisa ia makan. Ia mencoba tidur untuk mengabaikan rasa lapar, tetapi pikirannya terus dipenuhi dengan kesedihan. Ia merasa tidak berguna, merasa ditinggalkan, dan merasa benar-benar sendirian. Namun, penderitaannya belum selesai. Keesokan harinya, Rina mengundang beberapa temannya ke rumah. Mereka mengobrol dan tertawa di ruang tamu, sementara Busari hanya bisa berdiam diri di dalam kamar. Tapi, suara Rina yang sengaja dikeraskan membuatnya tak bisa menghindari setiap kata yang keluar dari mulut menantunya. Aku tuh capek banget tinggal sama mertua. Mertuaku ini kayak benalu, maunya ditanggung terus, kata Rina dengan suara keras, sengaja agar Busari mendengar. Serius? Ya ampun, kasihan banget kamu, Rin. Harusnya dia sadar dirilah, sahut salah satu temannya. Busari meremas selimutnya. Dadanya sesak, tetapi ia tidak bisa melakukan apa-apa. Ia merasa seperti beban, seperti seseorang yang memang tidak pantas ada di rumah itu. Ketika malam tiba, rasa lapar membuatnya terpaksa keluar dari kamar. Ia mencoba mencari sesuatu di dapur, tetapi Rina sudah mengantisipasi itu. Semua makanan sudah disimpan dengan baik, bahkan air galon pun dikosongkan. Ibu, kalau mau minum, beli sendiri. Saya capek kalau harus menyediakan semuanya buat ibu, kata Rina yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Busari menelan ludah. Tubuhnya semakin lemah. Ia tahu bahwa jika hal ini terus berlanjut, ia bisa jatuh sakit. Tetapi Rina tidak peduli. Menantunya itu bahkan mungkin berharap ia jatuh sakit agar lebih mudah menyingkirkannya. Namun, kejadian yang paling menyakitkan terjadi beberapa hari kemudian. Ketika Dika akhirnya menelepon dan berhasil berbicara langsung dengan ibunya. Ibu, maaf aku belum bisa pulang. Kerjaan masih banyak banget, kata Dika dengan nada bersalah. Busari menggenggam ponselnya erat. Nggak apa-apa, nah, ibu baik-baik saja. Tapi sebelum ia sempat berkata lebih banyak, Rina sudah merebut ponselnya. Mas, ibu kayaknya butuh suasana baru. Aku kepikiran, gimana kalau ibu tinggal di tempat lain dulu? Kasihan, kayaknya ibu bosan di rumah ini, ujar Rina dengan suara lembut yang dibuat-buat. Busari menahan napas. Ia tahu itu adalah cara halus Rina untuk menyingkirkannya. Maksud kamu gimana? Tanya Dika, terdengar bingung. Ya, misalnya di rumah paman atau di panti jompo yang bagus. Aku lihat ada banyak tempat bagus. Mas, ibu pasti lebih nyaman di sana. Bisa bersosialisasi dengan orang-orang sebayanya. Busari merasakan hatinya hancur. Anaknya sendiri kini mulai mempertimbangkan untuk membiarkannya pergi. Mas pikir dulu ya, aku cuma ingin yang terbaik buat ibu, kata Rina sebelum menutup telepon. Busari tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Ia merasa telah kalah. Bahkan anaknya sendiri kini tidak bisa melindunginya dari menantu yang kejam. Malam itu, Busari kembali menangis. Ia tahu bahwa Rina akan terus mencari cara untuk menyingkirkannya. Dan ia takut, suatu hari nanti, ia benar-benar tidak punya tempat untuk pulang. Hari-hari Busari semakin mencekam. Setelah percakapan antara Rina dan Dika, ia merasa benar-benar kehilangan harapan. Anak yang ia lahirkan dan besarkan dengan penuh kasih sayang kini bahkan mempertimbangkan untuk menyingkirkannya. Namun, meskipun hatinya hancur, Busari tetap bertahan. Ia masih berharap Dika akan sadar dan melihat kenyataan bahwa Rina hanya ingin memanfaatkannya. Namun, harapan itu semakin lama semakin pudar. Pagi itu, Rina kembali menunjukkan kelicikannya. Kali ini, ia mengambil langkah lebih jauh untuk membuat Busari merasa benar-benar tak berdaya di rumahnya sendiri. Saat Busari hendak keluar kamar untuk ke kamar mandi, ia terkejut mendapati pintu kamarnya tidak bisa dibuka. Panik, ia mencoba memutar kenop pintu beberapa kali, tetapi tetap tidak bergerak. Busari mengetuk pelan, lalu semakin keras. Rina, tolong buka pintunya, serunya dengan suara yang mulai bergetar. Dari luar, ia bisa mendengar suara Rina yang sengaja dibuat santai. Oh, ibu? Maaf ya, kuncinya lagi macet. Tunggu aja, nanti saya perbaiki. Busari merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tahu itu bukan kebetulan. Ia dikunci dari luar,
Dengan sengaja, ia duduk di tempat tidur, mencoba menenangkan diri. Ia tidak ingin menangis, tetapi hatinya terasa semakin berat. Setelah beberapa jam terperangkap di dalam kamar tanpa makanan dan minuman, Busari merasa tubuhnya semakin lemah. Baru menjelang siang, pintu itu dibuka. Rina berdiri di ambang pintu dengan ekspresi tanpa dosa. "Ibu masih di dalam? Kok nggak panggil saya?" katanya, seolah-olah tidak tahu apa-apa. Busari hanya diam. Ia tahu, tidak ada gunanya berdebat dengan Rina. Namun, siksaannya belum selesai. Malam itu, ketika hujan turun dengan deras, listrik di rumah tiba-tiba padam. Busari yang sedang duduk sendirian di kamarnya terkejut ketika mendengar suara berisik dari luar. Ia mengintip melalui celah pintu dan melihat bayangan seseorang melintas di ruang tamu. Jantungnya berdegup kencang. Ia yakin itu bukan Rina, karena menantunya sedang berada di dalam kamar. Apakah ada pencuri? Atau seseorang yang berniat jahat? Dengan langkah gemetar, Busari mencoba keluar dari kamarnya untuk melihat lebih jelas. Namun, begitu ia mencapai ruang tamu, seseorang menyergapnya dari belakang. "Ah!" Busari menjerit ketakutan. Namun, suara tawaan kecil membuatnya tersentak. Ia menoleh dan melihat Rina berdiri di dekatnya, tertawa pelan sambil memegang ponsel. "Ibu penakut banget sih." "Saya cuma iseng buat konten," kata Rina santai. Busari terdiam. Napasnya masih tersengal, jantungnya berdebar hebat. Tubuhnya yang semakin renta tidak sanggup menerima kejutan seperti ini. "Jangan diambil hati ya, Bu. Bercanda aja kok," kata Rina sambil berlalu masuk ke kamarnya. Busari kembali ke kamarnya dengan tubuh gemetar. Ia merasa dipermainkan, direndahkan, dan tidak dianggap sebagai manusia. Setiap hari, Rina semakin terang-terangan menunjukkan kebenciannya. Ia ingin pergi dari rumah itu. Tetapi kemana? Ia tidak punya siapa-siapa lagi selain Dika. Dan Dika pun kini seperti bukan anaknya lagi. Malam itu, Busari menangis dalam diam. Hujan di luar semakin deras, seakan menangisi nasibnya yang semakin kelam. Keesokan paginya, Busari terbangun dengan tubuh lemas. Kepalanya pusing karena kurang makan dan kurang tidur. Ketika ia mencoba keluar dari kamar, ia melihat Rina sedang duduk di meja makan menikmati sarapan. "Ibu, kalau mau makan, masak sendiri ya. Jangan mengharapkan saya terus," kata Rina tanpa menoleh sedikit pun. Busari menelan ludah. Dengan langkah lemah, ia berjalan ke dapur, berharap bisa menemukan sesuatu untuk dimakan. Namun, kulkas sudah kosong. Tidak ada beras, tidak ada sayur, tidak ada apapun. "Makan dari mana kalau begini?" gumamnya dalam hati. Dengan berat hati, ia mengambil air putih dan meneguknya sedikit demi sedikit. Perutnya masih lapar, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa jam kemudian, bel rumah berbunyi. Busari yang sedang duduk termenung di kamarnya mendengar suara itu. Ia berpikir mungkin itu tamu atau kurir. Tetapi suara Rina yang menyambut membuatnya penasaran. "Oh, Mas Dika. Kok pulang tiba-tiba?" Suara Rina terdengar manis, berbeda dari biasanya. Jantung Busari berdegup cepat. Dika pulang? Ia ingin segera keluar dan melihat anaknya. Tetapi tubuhnya terlalu lemas. Ia hanya bisa menunggu hingga Dika sendiri datang menemuinya. Beberapa menit berlalu, lalu pintu kamarnya diketuk. "Ibu? Ini aku, Dika." Busari hampir menangis mendengar suara anaknya. Dengan susah payah, ia berjalan ke pintu dan membukanya. Dika berdiri di sana, tetapi wajahnya tampak canggung. "Masuklah, Nak," kata Busari dengan suara lemah. Dika masuk dan melihat kondisi ibunya yang tampak lebih kurus dan pucat dari terakhir kali ia melihatnya. "Ibu sakit? Kenapa nggak bilang?" tanya Dika khawatir. Busari menggeleng lemah. "Ibu baik-baik saja, Nak, cuma sedikit lelah." Dika menatap ibunya, tetapi sebelum ia bisa berbicara lebih lanjut, Rina sudah muncul di ambang pintu. "Mas, ibu itu memang nggak mau ngeluh. Tapi aku lihat sendiri betapa ibu stres tinggal di sini. Aku sudah bilang sama Mas, mungkin ibu lebih baik tinggal di tempat lain dulu biar nggak jenuh." Busari menahan napas. Lagi-lagi Rina mencoba memutarbalikkan fakta. "Apa benar, Bu?" tanya Dika, tampak bimbang. Busari menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. "Ibu,
Ibu hanya ingin tetap di rumah ini. Nak, rumah ini penuh kenangan dengan ayahmu. Dika tampak ragu. Ia menoleh ke Rina yang pura-pura menunjukkan ekspresi prihatin. Mas, kita nggak mungkin memaksa ibu kalau ibu nggak nyaman. Aku cuma mau yang terbaik buat beliau, kata Rina lembut. Busari tahu, kata-kata Rina adalah racun yang perlahan-lahan membuat Dika ragu. Anaknya sendiri kini tidak lagi sepenuhnya mempercayainya. Dengan hati hancur, Busari hanya bisa berharap Dika bisa melihat kebenaran sebelum semuanya terlambat. Hari demi hari, penderitaan Busari semakin menjadi-jadi. Setelah pertemuan singkatnya dengan Dika, ia sempat berharap anaknya akan berpikir ulang dan menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Namun, harapan itu kembali sirna ketika Dika memilih lebih percaya pada Rina daripada dirinya sendiri. Pagi itu, Busari bangun dengan tubuh lemas. Ia tidak ingat kapan terakhir kali makan dengan layak. Setiap kali ia mencoba memasak, Rina selalu membuat alasan untuk melarangnya. Ibu jangan merepotkan diri, nanti saya yang masak, katanya dengan senyum palsu. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Tidak ada makanan yang disiapkan untuknya. Setiap kali ia mencoba mengambil makanan dari dapur, Rina selalu mengawasinya dengan tatapan sinis. Ketika Dika masih di rumah, Rina bersikap manis dan pura-pura peduli. Namun, saat Dika kembali keluar kota untuk bekerja, Busari kembali ditinggalkan dalam kesendirian dan siksaan batin. Suatu malam, Busari merasa perutnya sangat lapar. Dengan sisa tenaga, ia berjalan menuju dapur. Ia membuka lemari makanan dengan tangan gemetar. Namun, yang ia temukan hanyalah beberapa bungkus mie instan yang sudah kosong. Rina benar-benar tidak meninggalkan apapun untuknya. Dengan lelah, Busari duduk di lantai dapur. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah menyangka hidupnya akan berakhir seperti ini. Tersiksa di rumahnya sendiri, kelaparan, dan tidak dianggap oleh anaknya. Air matanya mulai mengalir tanpa bisa ia tahan lagi. Ia teringat masa-masa saat masih muda, saat ia dan suaminya bekerja keras membangun rumah ini, menciptakan tempat yang nyaman untuk keluarga mereka. Namun, kini, rumah yang dulu penuh dengan kehangatan itu berubah menjadi tempat yang menyesakan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar. Busari buru-buru menyeka air matanya dan berdiri perlahan. Rina muncul di ambang pintu dapur, melipat tangan di dada dengan ekspresi meremehkan. Ibu ngapain di sini? Kelaparan ya? Tanyanya dengan nada mengejek. Busari tidak menjawab. Ia hanya menatap Rina dengan mata penuh kesedihan. Kalau ibu lapar, bilang dong. Tapi maaf, saya nggak ada makanan buat ibu. Lanjutnya dengan senyum sinis. Lagian, ibu udah nggak muda lagi. Harusnya nggak makan banyak-banyak, biar nggak jadi beban. Kata-kata itu menusuk hati Busari. Ia tidak pernah menyangka menantu yang dulu ia sambut dengan tangan terbuka kini memperlakukannya seperti ini. Dengan sisa tenaga, Busari kembali ke kamarnya. Ia duduk di tempat tidur, memandangi langit-langit dengan mata berkaca-kaca. Ia mulai bertanya-tanya, apakah lebih baik jika ia pergi dari rumah ini? Tapi kemana? Ia tidak punya siapa-siapa lagi. Tidak ada tempat yang bisa ia tuju. Beberapa hari berlalu, kondisi Busari semakin memburuk. Ia semakin jarang makan, semakin lemah, dan sering merasa pusing. Namun, Rina tetap tidak peduli. Bahkan, suatu kali, saat Busari hendak mengambil air minum, Rina dengan sengaja mendorong gelas dari tangannya hingga pecah berantakan di lantai. Ibu ceroboh banget sih, seru Rina dengan nada marah. Kalau nggak bisa bersihin rumah, ya jangan bikin tambah berantakan. Busari hanya bisa menatap pecahan kaca itu dengan air mata berlinang. Ia berjongkok perlahan, mencoba membersihkannya dengan tangan gemetar, meskipun beberapa serpihan tajam melukai jarinya. Namun, Rina hanya berdiri di sana, menatapnya dengan penuh kepuasan. Malamnya, Busari kembali menangis dalam diam. Ia merasa seperti beban, bukan hanya bagi Rina tetapi juga bagi anaknya sendiri. Dika tidak pernah menelepon atau bertanya bagaimana keadaannya. Ia bahkan tidak tahu apakah Dika benar-benar peduli padanya lagi. Dalam kepasrahannya, Busari mengambil selembar kertas dan pena. Dengan tangan gemetar, ia mulai menulis surat untuk Dika. Ia tidak ingin mengeluh atau menyalahkan siapapun. Tetapi ia ingin anaknya tahu bagaimana perasaannya. Nak, ibu tidak tahu apakah surat ini akan sampai ke tanganmu atau tidak.
Ibu hanya ingin kau tahu bahwa ibu sangat merindukanmu. Ibu tidak pernah meminta banyak darimu. Hanya sedikit perhatian dan kasih sayang yang dulu selalu kau berikan. Ibu tidak ingin membebanimu. Tetapi ibu merasa begitu sendirian di rumah ini. Jika memang ibu sudah tidak pantas berada di sini, beritahu ibu. Ibu akan pergi. Tapi tolong, jangan biarkan ibu merasa seperti orang asing di rumah yang dulu kita bangun bersama. Air mata Bu Sari jatuh di atas kertas. Ia melipat surat itu dan menyimpannya di bawah bantal. Ia berharap, suatu hari nanti, Dika akan menemukan surat itu dan memahami perasaannya. Namun, kenyataan berkata lain. Seminggu setelahnya, Rina melakukan sesuatu yang lebih kejam lagi. Ia mengeluarkan seluruh pakaian dan barang-barang Bu Sari dari lemari dan memasukkannya ke dalam koper. "Ibu, saya pikir ini saatnya ibu pergi dari rumah ini," kata Rina tanpa rasa bersalah. Bu Sari menatap koper itu dengan mata nanar. "Kemana aku harus pergi?" tanyanya dengan suara lemah. "Itu bukan urusan saya. Yang jelas, ibu nggak bisa tinggal di sini lagi. Saya udah bicara sama Mas Dika, dan dia setuju." Bu Sari merasa jantungnya berhenti berdetak sejenak. "Dika setuju?" bisiknya tak percaya. "Ya." Dia bilang ibu mungkin lebih baik tinggal di panti jompo atau di tempat lain. "Kami nggak bisa terus-terusan mengurus ibu." Ucapan itu seperti belati yang menusuk tepat di hatinya. Anaknya sendiri telah menyerah padanya. Harapan terakhir yang selama ini ia pegang erat-erat kini benar-benar hancur. Dengan tangan gemetar, Bu Sari mengambil kopernya. Ia tidak tahu kemana ia akan pergi. Langkahnya terasa berat. Tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa melawan. Tidak ada lagi tempat untuknya di rumah ini. Saat ia melangkah keluar dari rumah, hujan mulai turun. Seolah langit pun ikut menangisi nasibnya. Dengan tubuh yang lemah dan hati yang remuk, Bu Sari berjalan tanpa arah di bawah hujan, meninggalkan rumah yang dulu penuh dengan kenangan. Hujan masih terus mengguyur ketika Bu Sari berjalan tanpa tujuan di trotoar yang basah. Pakaiannya kuyup, tubuhnya gemetar menahan dingin. Tetapi bukan itu yang paling menyakitkan baginya. Yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa anak yang ia lahirkan dan besarkan kini membiarkannya tersingkir dari rumahnya sendiri. Koper kecil yang ia bawa terasa semakin berat, bukan karena isinya, tetapi karena beban emosi yang ditanggungnya. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti ribuan jarum menusuk jantungnya. Tak ada tempat untuknya kembali. Tak ada satupun orang yang bisa ia datangi. Bu Sari melangkah menuju sebuah taman kecil di pinggir jalan, mencari tempat berteduh di bawah pohon besar. Ia duduk di bangku kayu yang dingin, merapatkan tubuhnya agar tetap hangat. Perutnya keroncongan, tetapi ia hanya bisa memeluk dirinya sendiri. Matanya mulai terasa berat. Tetapi setiap kali ia mencoba memejamkan mata, wajah Dika terbayang di benaknya. "Dika, apakah ibu memang bukan siapa-siapa bagimu lagi?" bisiknya pelan, suaranya nyaris tak terdengar di tengah suara rintik hujan. Tak ada jawaban. Hanya kesunyian yang menyelimuti malam itu. Ketika fajar mulai menyingsing, Bu Sari terbangun dengan tubuh yang terasa kaku. Hujan sudah reda, tetapi udara pagi masih menusuk tulang. Dengan susah payah, ia mencoba berdiri dan merapikan pakaiannya yang masih lembab. Perutnya kembali berteriak minta diisi. Ia membuka dompet kecilnya dan menemukan hanya beberapa lembar uang yang tersisa. Dengan uang itu, ia berjalan ke sebuah warung kecil di pinggir jalan untuk membeli nasi bungkus. Namun, saat ia hendak membayar, seorang pengemis tua yang duduk di dekat warung menarik perhatiannya. Lelaki itu tampak lebih mengenaskan darinya. Kurus kering dengan mata yang kosong dan wajah penuh luka. Tanpa berpikir panjang, Bu Sari mengulurkan nasi bungkusnya kepada lelaki itu. "Ini, Pak. Silakan dimakan," katanya lembut. Lelaki itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Ibu juga butuh makan." Bu Sari tersenyum samar. "Saya masih kuat, Pak. Makanlah." Ia tahu perutnya sendiri masih lapar. Tetapi melihat orang lain yang lebih menderita darinya membuat hatinya sedikit lebih ringan. Ia kemudian duduk di tepi jalan, berpikir tentang apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Beberapa hari berlalu. Bu Sari mencoba mencari pekerjaan kecil-kecilan untuk bertahan hidup. Ia menawarkan diri untuk membersihkan warung-warung kecil atau membantu di pasar, tetapi tidak ada yang benar-benar bersedia mempekerjakannya. Umurnya yang sudah tua menjadi penghalang. Orang-orang lebih memilih tenaga muda yang lebih kuat dan cepat.
Suatu hari, ketika Busari sedang duduk termenung di trotoar, seorang wanita paruh baya menghampirinya. Wanita itu mengenakan pakaian sederhana, tetapi wajahnya penuh ketulusan. "Ibu butuh bantuan?" tanya wanita itu. Busari menatapnya dengan mata penuh harap. "Saya hanya butuh pekerjaan, Bu, apa saja asal bisa makan." Wanita itu tersenyum hangat. "Saya bisa membantu. Kebetulan saya punya warung kecil di dekat sini. Kalau ibu mau, ibu bisa bantu bersih-bersih dan masak. Tidak banyak yang bisa saya bayar, tapi setidaknya ibu tidak kelaparan." Busari hampir menangis mendengar tawaran itu. "Terima kasih, Bu. Saya akan bekerja sebaik mungkin." Akhirnya, untuk pertama kalinya sejak ia diusir dari rumahnya, Busari merasakan sedikit kehangatan dari orang asing. Wanita baik hati itu memperkenalkannya kepada orang-orang di sekitar warung. Busari mulai bekerja, membersihkan meja, mencuci piring, dan sesekali membantu memasak. Meskipun tubuhnya sudah tidak sekuat dulu, ia tetap berusaha sebaik mungkin. Namun, kebahagiaan kecil itu tidak bertahan lama. Suatu sore, ketika Busari sedang menyapu halaman warung, ia mendengar suara familiar. Ia menoleh dan hatinya mencelos saat melihat Rina berdiri di sana, menatapnya dengan senyum mengejek. "Ibu kok kerja di sini?" Suara Rina penuh sindiran. Busari merasa tubuhnya melemah. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan Rina di tempat ini. "Apa urusanmu?" tanya Busari dengan suara pelan, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Rina tertawa kecil. "Saya cuma heran. Ibu ternyata lebih cocok jadi pembantu daripada tinggal di rumah kami." Busari menggigit bibirnya, menahan sakit hati yang kembali menghantamnya. Ia tidak ingin memperpanjang percakapan itu, jadi ia memilih untuk diam. Namun, Rina tidak berhenti di situ. Ia mulai berbicara dengan orang-orang di sekitar warung, menyebarkan fitnah bahwa Busari adalah orang tua yang ditelantarkan karena pernah berbuat hal buruk pada anaknya. "Saya kasihan sih, tapi ibu ini memang susah diatur. Makanya Mas Dika juga nggak bisa tinggal bareng ibu," katanya dengan nada berpura-pura prihatin. Perlahan, tatapan orang-orang di warung mulai berubah. Yang tadinya ramah, kini tampak ragu dan penuh curiga. Pemilik warung yang tadinya baik hati pun mulai menjaga jarak. Tak butuh waktu lama sebelum Busari mendengar kata-kata yang paling ia takutkan. "Maaf, Bu, mungkin ibu sebaiknya mencari tempat lain. Saya nggak enak kalau ada masalah." Busari menunduk, menahan air matanya agar tidak jatuh. Ia tahu ini akan terjadi. Ia tahu Rina tidak akan membiarkannya hidup dengan tenang. Dengan langkah lemah, ia meninggalkan warung itu, kembali ke jalanan yang dingin dan sepi. Malam itu, Busari duduk di bangku taman, memeluk lututnya sendiri. Tidak ada lagi tempat untuknya pergi. Tidak ada lagi orang yang bisa ia andalkan. Ia merasa benar-benar sendirian di dunia ini. Angin malam berhembus kencang, membuat tubuhnya menggigil. Matanya menatap langit yang dipenuhi bintang, mencoba mencari jawaban dari takdir kejam yang menimpanya. "Ya Allah, apa aku benar-benar tidak berharga lagi?" bisiknya dengan suara bergetar. Tak ada jawaban. Hanya kesunyian yang kembali menyelimuti dirinya. Malam yang panjang terasa semakin menyiksa bagi Busari. Duduk di bangku taman yang dingin, ia merapatkan tubuhnya sendiri, mencoba menghalau hawa dingin yang menusuk tulang. Sudah beberapa hari ia hidup di jalanan, mencari tempat berteduh seadanya, hanya untuk bertahan hidup. Namun, di balik semua penderitaan ini, hatinya tetap menggenggam harapan. Harapan bahwa suatu hari, anaknya, Dika, akan menyadari segalanya. Busari tidak ingin membenci Dika. Bagaimanapun juga, ia adalah anaknya. Seorang ibu tidak akan pernah sanggup membenci darah dagingnya sendiri, meskipun hatinya hancur berkali-kali. Tapi, ia tidak bisa memungkiri bahwa setiap kali mengingat bagaimana Dika memilih percaya pada Rina dibanding dirinya, ada luka yang semakin dalam menggores hatinya. Namun, takdir mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa harapan kecilnya mungkin tidak sia-sia. Di rumah besar yang kini terasa semakin hampa, Dika duduk di ruang tamu sambil menatap kosong ke layar televisi. Pikirannya melayang jauh. Sudah beberapa hari ia merasa ada yang tidak beres. Rina selalu menghindari pertanyaan tentang ibunya. Bahkan, ketika ia menanyakan kabar Busari, Rina hanya menjawab dengan acuh. "Ibu pasti baik-baik saja, jangan terlalu dipikirkan." Tapi hati kecil Dika tidak bisa tenang.
Ia mencoba menelepon ibunya beberapa kali, tetapi tidak pernah mendapat jawaban. Rina juga tampak tidak peduli. Malah, istrinya itu tampak semakin santai seolah tidak ada beban. Suatu malam, Dika memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Dengan hati yang mulai dipenuhi rasa bersalah, ia menghubungi beberapa tetangga lamanya. Namun, jawaban mereka membuat dadanya semakin sesak. Bu Sari, kami tidak melihatnya lagi sejak beberapa hari lalu. Dika, dia seperti menghilang. Terakhir kali aku lihat, beliau membawa koper. Sepertinya beliau pergi dari rumah. Apa benar itu keinginan beliau sendiri? Nak Dika? Pertanyaan itu menusuk hatinya. Sejak kapan ibunya ingin pergi dari rumahnya sendiri? Ini tidak masuk akal. Dika merasa ada yang janggal. Dengan langkah cepat, ia masuk ke dalam kamar dan mulai mencari barang-barang ibunya. Lemari tempat pakaian ibunya disimpan kosong. Tidak ada satupun barang yang tersisa. Seolah-olah ibunya telah dihapus dari rumah ini. Dengan amarah yang mulai membara, Dika menatap Rina yang sedang duduk di sofa. Rina, aku mau tanya sesuatu. Suaranya dingin, berbeda dari biasanya. Rina menoleh dengan tatapan malas. Apa lagi, Mas? Kau bilang ibu baik-baik saja. Tapi kenapa tidak ada yang tahu di mana dia sekarang? Kenapa tidak ada satupun barangnya di rumah ini? Sejenak, Rina terlihat gelagapan, tapi ia cepat-cepat mengendalikan ekspresinya. Mas, ibu sendiri yang mau pergi. Dia bilang dia ingin tinggal di tempat lain, aku cuma membantu mengemasi barangnya. Lagi pula, ibu kan sudah tua, mungkin dia lebih nyaman di panti jompo atau di tempat lain. Jawaban itu justru membuat dada Dika semakin sesak. Ibunya bukan tipe orang yang akan meninggalkan rumahnya sendiri. Tidak mungkin. Tanpa berpikir panjang, Dika meraih kunci mobilnya. Aku akan mencari ibu. Kalau aku tahu kau melakukan sesuatu yang tidak baik padanya, Rina, aku tidak akan memaafkanmu. Rina terkejut. Ia mencoba menahan Dika, tetapi laki-laki itu sudah pergi. Dika mengendarai mobilnya tanpa tujuan pasti, hanya mengikuti instingnya. Ia mencari ke panti jompo terdekat, tetapi tidak menemukan ibunya di sana. Ia mencoba mencari di rumah sakit, berharap ibunya tidak dalam kondisi buruk. Namun, hasilnya nihil. Hingga akhirnya, di sudut sebuah taman kota, matanya menangkap sosok yang sangat dikenalnya. Seorang wanita tua, duduk lemas di bangku taman, dengan wajah yang lebih tirus dari yang ia ingat. Ibu. Suara Dika bergetar saat ia menghentikan mobilnya dan berlari menghampiri. Bu Sari mengangkat wajahnya dengan perlahan. Matanya yang sayu tiba-tiba membesar ketika melihat Dika berdiri di depannya. Dika? Suaranya nyaris tak terdengar, penuh dengan keterkejutan dan harapan yang hampir padam. Tanpa ragu, Dika langsung berlutut di hadapan ibunya, meraih tangannya yang kurus dan dingin. Ibu, apa yang terjadi? Kenapa ibu ada di sini? Kenapa ibu tidak kembali ke rumah? Air mata Bu Sari mulai mengalir. Ia ingin mengatakan semuanya, ingin mengungkapkan rasa sakitnya, tetapi bibirnya seolah terkunci. Ia tidak ingin Dika semakin terluka. Namun, Dika melihat semuanya dalam mata ibunya. Rina, dia yang melakukan ini, kan? Bu Sari hanya diam. Tetapi keheningannya sudah cukup menjadi jawaban bagi Dika. Dengan hati yang penuh kemarahan dan kesedihan, Dika menggenggam tangan ibunya erat. Ibu, kita pulang. Aku tidak akan membiarkan ibu menderita lagi. Aku janji. Namun, Bu Sari hanya tersenyum kecil dan menggeleng pelan. Nak, ibu tidak ingin kembali ke rumah itu kalau hatimu masih terikat dengan Rina. Ibu tidak ingin melihatmu harus memilih antara istri dan ibumu. Ibu hanya ingin kau bahagia. Dika menatap ibunya dalam-dalam. Kali ini, ia tahu, ia tidak akan lagi tinggal diam. Ia harus menegakkan keadilan untuk ibunya. Dika lalu menarik nafas panjang. Ibu, mari kita tinggal di tempat lain dulu. Aku akan mencari tahu semua kebenarannya. Aku ingin ibu aman. Bu Sari tampak ragu, tetapi melihat keteguhan dalam mata Dika membuatnya sedikit tenang. Baiklah, Nak, asal kau tidak bertindak gegabah. Dika mengantar ibunya ke sebuah tempat penginapan kecil. Ia ingin memastikan ibunya bisa beristirahat dengan baik sebelum ia mengambil langkah selanjutnya.
Setelah memastikan Busari memiliki makanan dan tempat yang layak, Dika kembali ke rumahnya dengan hati yang penuh amarah. Saat ia masuk ke dalam rumah, Rina menatapnya dengan ekspresi tegang. Dika, kamu dari mana? Dika menatapnya tajam. Aku menemukan ibu. Dia di taman, kelaparan dan kedinginan. Apa yang sebenarnya kau lakukan, Rina? Rina tampak semakin gelisah, tetapi berusaha tetap tenang. Mas, aku bisa jelaskan. Namun, kali ini Dika tidak ingin mendengar alasan lagi. Ia sudah melihat bukti nyata bagaimana ibunya disingkirkan tanpa belas kasihan. Dan sekarang, ia siap menghadapi kebenaran yang sesungguhnya. Malam semakin larut, tetapi hati Dika dipenuhi gejolak yang tidak bisa diredam. Setelah menemukan ibunya dalam keadaan menyedihkan, ia tidak bisa lagi membiarkan semuanya berlalu begitu saja. Ia harus mencari tahu kebenaran, dan kali ini, ia tidak akan mundur. Setelah memastikan Busari beristirahat dengan tenang di penginapan kecil yang ia sewa, Dika kembali ke rumah. Saat ia membuka pintu, Rina sudah menunggunya di ruang tamu dengan ekspresi tegang. Dika, kamu dari mana? Kenapa kamu tidak memberitahu aku? Suara Rina terdengar penuh kegelisahan, tetapi Dika bisa melihat bahwa ada sesuatu yang disembunyikannya. Dika menatap istrinya dengan dingin. Aku menemukan ibu. Dia kelaparan dan kedinginan di taman. Sekarang aku ingin tahu satu hal. Rina, apa yang sebenarnya kau lakukan? Rina terdiam sejenak, matanya mencari cara untuk menghindari tatapan Dika. Namun, ketika Dika semakin mendekat, wajahnya berubah menjadi lebih defensif. Mas, aku hanya ingin yang terbaik untuk kita. Aku pikir ibu akan lebih nyaman di tempat lain. Aku tidak bermaksud jahat. Dika mengepalkan tangannya. Nyaman? Di taman kota? Tanpa makanan? Tanpa tempat berteduh? Apa itu yang kau sebut nyaman? Rina? Aku percaya padamu, aku mencintaimu, tetapi kau telah melakukan hal yang sangat keji. Mata Rina mulai berkaca-kaca, tetapi kali ini Dika tidak lagi tergerak oleh air mata itu. Terlalu banyak kebohongan yang ia percayai selama ini, dan sekarang semuanya terungkap. Dika menarik napas dalam dan menatap Rina dengan tatapan tajam. Aku ingin kau jujur padaku. Rina, apa alasanmu sebenarnya menyingkirkan ibu? Apa karena warisan? Karena kau ingin rumah ini hanya untuk kita? Rina menggigit bibirnya. Matanya berputar-putar seolah mencari jalan keluar. Tapi Dika tidak memberinya kesempatan. Jawab aku, Rina, bentaknya. Akhirnya, Rina meledak. Iya, aku ingin dia pergi. Aku lelah hidup bersama mertuaku sendiri. Aku lelah harus berbagi perhatianmu dengannya. Aku ingin kita hidup berdua saja, tanpa dia menghalangi. Apa itu salah? Dika terpaku. Dadanya terasa sesak mendengar kata-kata Rina yang penuh egoisme. Dia ibuku, Rina. Dia membesarkanku sendirian. Dia yang selalu ada untukku. Dan kau memperlakukannya seperti sampah. Air mata mengalir di wajah Dika. Tetapi itu bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata kemarahan, kekecewaan, dan rasa bersalah. Bagaimana bisa selama ini ia begitu buta? Bagaimana bisa ia tidak menyadari bahwa Rina, wanita yang ia nikahi dengan penuh cinta, adalah orang yang tega menyakiti ibunya sendiri? Rina mencoba meraih tangan Dika, tetapi Dika menepisnya. Mas, dengarkan aku dulu. Aku hanya ingin kita bahagia. Aku ingin membangun keluarga kita tanpa campur tangan orang lain. Aku tidak bermaksud jahat. Dika tertawa miris. Bahagia? Bahagia di atas penderitaan ibuku sendiri? Tidak. Rina, aku tidak bisa hidup dengan seseorang yang tidak memiliki hati nurani. Dika berbalik, langkahnya mantap menuju kamar tidur. Ia mengambil koper dan mulai memasukkan beberapa pakaian ke dalamnya. Rina terkejut melihat itu. Mas, apa yang kau lakukan? Dika tidak menjawab. Ia hanya terus mengemas barang-barangnya, seolah-olah keputusan ini sudah bulat di hatinya. Mas, jangan pergi. Aku minta maaf. Aku tidak akan melakukannya lagi. Rina mulai menangis, mencoba menarik tangan Dika. Tapi kali ini, Dika tidak bisa lagi dibutakan oleh air mata itu. Ia berbalik dan menatap Rina dengan penuh ketegasan.
Aku akan membawa ibu bersamaku. Aku tidak bisa tinggal bersama seseorang yang telah menyakiti orang yang paling berarti dalam hidupku. Ini akhir dari kita, Rina. Aku mencintaimu, tetapi aku tidak bisa memaafkan apa yang telah kau lakukan. Rina jatuh terduduk di lantai, menangis terseduh-seduh. Tetapi Dika tidak lagi terpengaruh. Ia berjalan keluar dari rumah itu, tanpa menoleh ke belakang. Malam itu, ia kembali ke penginapan tempat Busari beristirahat. Melihat wajah ibunya yang lelah tetapi penuh ketenangan, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama ini, ketenangan sejati. Dika menggenggam tangan ibunya. Bu, kita akan mulai hidup baru. Aku tidak akan membiarkan ibu menderita lagi. Aku janji. Busari menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Nak, ibu hanya ingin kau bahagia. Itu saja. Dika tersenyum, tetapi ada luka yang masih menganga di hatinya. Luka yang hanya bisa sembuh dengan waktu dan ketulusan. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah lagi membiarkan ibunya tersakiti. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dika tidur dengan hati yang lebih ringan, meskipun masih diliputi oleh rasa perih. Setidaknya, ia tahu bahwa ia telah memilih jalan yang benar. Setelah kepergian Dika, Rina merasa hidupnya runtuh. Ia mencoba menghubungi suaminya berulang kali, tetapi tidak pernah mendapat jawaban. Semakin hari, semakin jelas bahwa Dika tidak akan kembali padanya. Ia mencoba mencari dukungan dari teman-temannya, tetapi mereka pun mulai menjauhinya setelah mengetahui apa yang ia lakukan terhadap mertuanya sendiri. Rina akhirnya menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Suami yang mencintainya, rumah yang selama ini ia impikan, dan bahkan harga dirinya. Sementara itu, Dika mulai membangun kembali hidupnya bersama Busari. Ia menyewa sebuah rumah kecil, cukup untuk mereka berdua. Ia berusaha menebus kesalahannya dengan merawat ibunya dengan penuh cinta dan perhatian. Perlahan, hubungan mereka yang sempat renggang mulai kembali erat. Suatu hari, Rina datang menemui Dika di tempat kerjanya. Dengan mata bengkak dan wajah penuh penyesalan, ia memohon agar Dika memberinya kesempatan kedua. Mas, aku mohon. Aku sudah sadar. Aku salah. Aku menyesal. Isaknya. Dika menatapnya dengan tenang. Menyesal karena kehilangan aku, atau karena kehilangan segalanya? Rina terdiam. Ia ingin menjawab, tetapi lidahnya terasa keluh. Dika menghela napas. Aku sudah mengambil keputusan. Rina, aku tidak akan kembali padamu. Aku telah memilih ibuku, dan aku tidak akan mengkhianatinya lagi. Rina hanya bisa menangis. Ia tahu, tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Dan dengan hati yang hancur, ia pergi meninggalkan Dika untuk selamanya. Hari-hari berlalu sejak Dika meninggalkan rumah yang pernah ia bangun bersama Rina. Hidupnya kini jauh berbeda, tetapi ia merasa lebih damai. Bersama Busari, ia mulai membangun kembali kebahagiaan yang selama ini direnggut oleh kebutaan hatinya terhadap niat buruk Rina. Busari perlahan mulai kembali sehat. Tubuhnya yang dulu kurus dan lemah kini lebih bugar, meskipun hatinya masih menyimpan luka dari perlakuan menantunya. Namun, setiap hari yang ia lalui bersama Dika membuatnya merasa lebih berharga. Setiap kali Dika menyiapkan teh hangat untuknya atau mengajak berbicara tentang masa kecil mereka, Busari merasa hidupnya kembali memiliki makna. Suatu pagi, saat mereka duduk di teras rumah kecil yang kini mereka sewa, Busari menatap wajah anaknya dengan penuh haru. Nak, ibu tidak menyangka kau akan memilih ibu. Ibu pikir, ibu akan menghabiskan sisa hidup sendiri tanpa ada yang peduli, katanya lirih. Dika menggenggam tangan ibunya erat. Ibu, aku yang bodoh karena tidak menyadari lebih awal. Aku terlalu percaya pada Rina dan mengabaikan ibu. Aku tidak akan pernah membiarkan itu terjadi lagi. Ibu adalah segalanya bagiku. Busari tersenyum tipis, tetapi air matanya mengalir. Ia menepuk tangan anaknya dengan lembut. Ibu tidak butuh banyak. Nak, ibu hanya ingin melihatmu bahagia. Itulah kebahagiaan ibu. Sementara itu, kehidupan Rina berubah drastis. Setelah Dika meninggalkannya, ia berusaha mencari cara untuk kembali mendapatkan suaminya. Namun, semua usahanya sia-sia. Dika telah memutuskan hubungan mereka tanpa ada celah untuk rekonsiliasi. Keluarga Rina pun mulai menjauhinya setelah mengetahui bagaimana ia memperlakukan mertuanya sendiri.
Teman-temannya yang dulu mendukungnya juga mulai menghilang satu persatu. Ia benar-benar sendirian. Rumah yang dulu ia tempati bersama Dika terasa begitu sepi dan dingin. Tidak ada lagi sosok pria yang selalu pulang membawa senyum. Tidak ada lagi kehangatan keluarga yang selama ini ia anggap sebagai penghalang kebahagiaannya. Suatu hari, Rina mencoba menghubungi Dika untuk terakhir kalinya. "Mas, aku hanya ingin bicara," katanya dengan suara yang bergetar di telepon. Namun Dika hanya menjawab singkat, "Aku sudah memaafkanmu, Rina. Tapi aku tidak bisa kembali padamu. Kita sudah selesai." Setelah telepon terputus, Rina menangis dalam kesendiriannya. Ia menyadari bahwa keserakahannya telah menghancurkan segalanya. Setahun berlalu. Dika kini telah memiliki kehidupan yang lebih stabil. Ia mendapat promosi di pekerjaannya dan mampu membeli rumah baru untuk dirinya dan ibunya. Rumah yang sederhana, tetapi penuh kehangatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Bu Sari pun semakin bahagia. Wajahnya yang dulu penuh kesedihan kini lebih sering dihiasi senyum. Ia mulai aktif di lingkungan sekitar, mengikuti kegiatan sosial, dan kembali menemukan semangat hidupnya. Suatu sore, saat mereka duduk di halaman rumah, Dika menatap ibunya dan berkata, "Bu, aku ingin membalas semua yang telah ibu lakukan untukku. Aku ingin ibu bahagia. Apapun yang ibu inginkan, aku akan lakukan." Bu Sari tersenyum lembut. "Nak, ibu hanya ingin satu hal. Jangan pernah meninggalkan ibumu lagi. Itu sudah cukup bagi ibu." Dika memeluk ibunya erat. Ia tahu, kebahagiaan sejati bukanlah rumah besar atau harta melimpah, tetapi keluarga yang selalu ada di sisinya. Akhirnya, mereka berdua bisa melanjutkan hidup dengan damai, meninggalkan masa lalu yang penuh luka, dan menatap masa depan dengan hati yang lebih kuat.